Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu atas waktunya kita mengadakan kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Naldi, Sarjana Agama. Kepada beliau disilakan. Masih di unmute Ibu? Bu Elis masih di unmute. Oke, silakan Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrim rabbihim muhdatsin illa istama'u Rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'amun. La hiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mislukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh yang terhormat Ibu Elis Naldi, Sarjana Agama. Semoga dengan kita semua yang mendengarkan dan khususnya yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselamatkan saat hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Dr. Yeni Karneli, MPD Kons, selaku pengarah kegiatan diseminasi budaya positif. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Suara saya terdengar ya. Dengar Dengaran, Bu. Bu. Dengar Ibu. Oke, baik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di Zoom meeting ini dengan guru-guru hebat seluruh Sumatera Barat atau Indonesia ini ya, karena saking banyaknya ya Pak Arif, saya tidak ini mungkin sudah seluruh Indonesia ya, karena ibu bapak berasal dari berbagai daerah saya lihat. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, sesuai dengan susunan acara yang sudah disediakan oleh panitia pada hari ini, maka kita pada hari ini melakukan sebuah seminar yang namanya Diseminasi Budaya Positif. Saya pikir seminar ini bagus sekali. Bapak Ibu akan mendengar bagaimana kita bisa mendiseminasikan budaya-budaya kita yang ada di seluruh Indonesia, sehingga Bapak Ibu akan mengetahui budaya-budaya dari masing-masing daerah. Nah, kami dari Ranah Minang mungkin budayanya akan berbeda nanti dengan Pak Saifuddin yang berasal dari Bali. Akan berbeda pula dengan Ibu Ratna yang berasal dari mana Bu? Dari Palembang. Sumatera gitu ya. Selatan. Ya. Nah, ada dari Kalimantan, sehingga nanti kita akan mendiseminasikan budaya-budaya kita, budaya-budaya positif yang sangat terkenal sekali di alam Minangkabau ini adalah alam takambang jadi guru. Jadi apapun yang ada bisa menjadi guru bagi kita. Itu budaya di Minangkabau. Nah, di Minangkabau ini banyak sekali budaya-budaya yang bisa kita petik, seperti ada kato yang ampe. Jadi ketika ketemu dengan teman kita, bagaimana cara kita ngomong. Jadi katonan ampe itu adalah budaya bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak orang. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang lebih tua, itu katanya adalah mendaki. Ketemu dengan sesama, kata mendatar. Ketemu dengan orang yang di bawah kita, itu adalah kata menurun. Jadi ada yang dinamakan kata mendaki, katonan ampe di budaya Sumatera Barat, di budaya Minangkabau, kata mendaki, kata mendatar, kata menurun, dan kata miring, mengin. Nah, itulah antara lain budaya-budaya, dan banyak sekali di Minangkabau ini budaya-budaya yang bisa Bapak Ibu serap, dan begitu juga budaya-budaya positif yang bisa kita serap dari masing-masing daerah yang Bapak Ibu punya. Itu makanya pada hari ini Pak Arif dan panitia menyediakan satu tema menarik untuk kita, yaitu budaya positif di bagaimana kita mendiseminasikan budaya positif. Saya pikir seperti itu kata sambutan dari saya. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Ibu Dr. Yeni Karneli MPD Kons atas pencerahannya. Nah, sebelum acara inti siang hari ini kita mulai. Nah, selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif oleh yang terhormat Bapak Arif Hakim Iskandar MPD Kons. Kepada beliau disilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Oke. Yang terhormat Ibu Dr. Yeni Karneli MPD Kons, yang terhormat Bapak Ibu guru BK hebat ini, yang terhormat Bapak Ibu guru muda. Oke, baik. Bapak Ibu semua, izinkan saya memaparkan materi saya pada hari ini berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Kita bisa mengambil beberapa langkah-langkah dalam menerapkan budaya positif. Seperti halnya budaya Minangkabau, di mana di situ ada namanya alam takambang jadi guru. Jadi bagaimana pemanfaatan
budaya positif tersebut dimasukkan ke dalam ranah pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Jadi bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang nanti diadaptasikan dari kearifan lokal di mana tempat kita berada. Seperti halnya di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu falsafah Minangkabau yang bisa dikategorikan diambilkan untuk bagaimana pembelajaran bisa diambil dari mana saja dengan kondisi apa saja sehingga mencerminkan tempat pembelajaran yang lebih bermakna. Ketika kita melihat pada masa sekarang ini, tentunya kita melihat perkembangan pembelajaran yang sangat luar biasa cepatnya, luar biasa gerakannya, di mana kita menerapkan pembelajaran merdeka mengajar atau merdeka belajar. Ketika pembelajaran dibagi menjadi dua klasifikasi, klasifikasi klasik sama klasifikasi modern. Bapak Ibu harus memahami bagaimana konsep pembelajaran di kelas sehingga bisa menjadi suatu perubahan yang bermakna. Ketika kita berpikir, ya, Pak Arif, terdengar Pak? Bapak Ibu terdengar suara saya ya? Bu Ratna, jelas ya? Jelas, Pak. jelas, Pak. Sekali, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Pak Oke, Sai, terima mic-nya kasih, Bu. di unmute dulu, Pak Sai. Oke, kita unmute. Oke, baik Bapak Ibu, ketika perubahan paradigma belajar ini sangat penting bagi kita semua, dikarenakan ketika kita berpikir saat ini uh, pendidikan di Indonesia baik-baik saja, maka perlunya adanya perkembangan dalam perubahan paradigma dalam pembelajaran. Nah, ketika kita asosiasikan bagaimana konsepnya itu, berarti adalah paradigma adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam disiplin intelektual. Jadi suatu paradigma ini adalah suatu disiplin ilmu tentang disiplin intelektual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma adalah model atau teori ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki fungsi dasar untuk seseorang berintegrasi dengan lingkungannya. Jadi paradigma itu menceritakan bahwa tentang disiplin ilmu intelektual dan bagaimana fungsi sebagai dasar untuk seorang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sedangkan fungsi paradigma itu adalah untuk menjadi dasar bagi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini ditandai dengan tujuan paradigma sendiri, yaitu membentuk kerangka pemikiran dalam mendekati keterlibatan dengan hal atau dengan orang lainnya. Nah, dari situ maka terjadilah uh, analisis selanjutnya tentang bagaimana paradigma baru pada tahun 2023 ini. Nah, pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Makanya waktu kita diskusi beberapa hari yang lalu, saya menyatakan bahwasanya guru BK mempunyai peran yang besar dalam perkembangan dalam pembelajaran karena di sini ada kata-kata asesmen kompetensi minimal, adanya penjamin ruang, adanya perencanaan, merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai karakter peserta didiknya. Jadi kemana para guru mendapatkan datanya? Yang pertama, mereka bisa berkolaborasi dengan guru BK untuk mendapatkan asesmen yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Siapa di sekolah yang melakukan hal ini? Adalah guru BK. Pada dasarnya, orang melakukan asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di suatu sekolah adalah tugas seorang guru BK. Sehingga dari sinilah menjadi penjamin ruang untuk leluasa bagi seorang guru untuk merumuskan bagaimana rancangan pembelajarannya.
Apa saja contoh asesmen yang kita gunakan? Yaitu adalah asesmen gaya belajar yang pada umumnya kita untuk merumuskan atau merancang pembelajaran. Selanjutnya apa? Permasalahan-permasalahan terhadap bagaimana siswa dalam belajar. Ditandai dengan apa? Perumusan dari AUM PTSDL, di mana mengungkap bagaimana peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang untuk masalah kesehariannya dengan apa? Dengan kalau di Universitas Negeri Padang itu dengan asesmennya berupa AUM umum. Nah, pada AUM umum ini ada beberapa indikator apakah siswa merasa pada dirinya itu dirinya kurus sekali, apakah gemuk sekali dia merasa, apakah dia merasa eh, dirinya memiliki cacat fisik. Nah, di situ bisa kita kembangkan bagaimana eh, siswa menjadi tolak ukur dalam kegiatan eh, pembelajaran kita nantinya. Ketika kita sudah memahami kondisi-kondisi siswa kita, maka kita bisa memetakan standar untuk mereka yang cocok untuk mereka berdasarkan kompetensi merdeka mengajar ini seperti apa. Nah, sedangkan ketika kita berpikir bahwasanya kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Paradigma ini menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Dampak dari kurikulum Merdeka Mengajar ini berdampak sekali ketika kita mengalami krisis internasional pada tahun 2019 sampai 2022 kemarin. Krisis internasional apa? Krisis nasional COVID-19. Dari hal itu, maka muncullah bagaimana pendidikan di Indonesia masuk ke dalam tahap literasinya adalah literasi eh, elektronik terhadap manajemen dalam suatu ruang lingkup pembelajaran seperti literasi digital gitu kan kita sudah mulai biasanya kita tetap muka sudah mengenal Zoom yang akhirnya dikembangkan lagi menjadi komunikasi dan dari situ kita sudah mulai berpikir bahwasanya ketika peserta didik ini khususnya di tingkat SMA dan SMK ini ketika dia tidak memiliki kemampuan lain mereka mau jadi apa nantinya sekarang untuk dunia pekerjaan orang membutuhkan keterampilan dia ditujunya. Nah, seperti beberapa konten-konten artis itu menekankan bagaimana keterampilannya dalam mengolah suatu gambar, tapi bukan lagi mereka melihat bagaimana tamatan dari mananya, tapi bagaimana caranya seorang guru bisa menciptakan generasi muda yang terampil, berpikir kritis, dia kreatif, dia komunikatif, dia bisa berkolaborasi dengan siapa saja, dia bisa memecahkan masalahnya. Nah, itu tantangan kita. Melalui apa? Melalui pembelajaran digital. Jadi kita mengakses dunia itu tinggal di bawah jari jemari kita saja saat sekarang ini berbeda ketika pembelajaran pada tahun 90 90-an atau di bawah itu. Kita berpikir bahwasanya kita harus lebih hebat daripada siswa kita pada saat sekarang ini malahan siswa lebih hebat, lebih memahami pembelajaran dibandingkan kita. Seperti memberikan layanan cara belajar saja, anak-anak bisa lebih tahu cara belajarnya. Saya sudah baca kemarin Pak mengenai hal itu. Nah, jadi bagaimana pengimplementasian? Jadi ketika Bapak Ibu memahami tentang saya belajar, bagaimana caranya mengadopsi kepada anak-anak yang sudah memahami gaya belajarnya, sudah memahami cara belajar, saya sudah tahu gitu katanya. Untuk apa lagi kita bahas ini? Nah, itu ke anak-anak pada tahun 2008 saya mengajar awal di sekolah swasta, itu anak-anak sudah bilang kayak gitu sama saya. Pak, saya sudah tahu materi Bapak itu, katanya. Saya punya bukunya malahan, katanya. Ya kan? Jadi kita ngapain belajar lagi, katanya. Jadi ketika anak-anak yang berpikir kritis itu, mereka harus kita ciptakan
kreativitas dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya itu berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, selanjutnya ketika kita berpikir kenapa sih kurikulum ini berubah. Kurikulum itu kenapa berubah? Karena kurikulum harus selalu berubah dia pada prinsipnya agar sesuai dengan perkembangan zaman. Ketika Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anakmu berdasarkan kodratnya zaman dan kodratnya alam. Bagaimana seorang guru menjadi seseorang petani, di mana dia mendapatkan bibit yang sama, bagaimana kondisi alamnya, kondisi tanahnya, supaya anak tersebut bisa untuk menjadi seseorang yang berguna di masa depan. Jadi ibaratnya pendidik ini adalah seorang petani. Apalagi dengan hal ini, karena kurikulum harus berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta saat ini. Makanya terjadi perubahan kurikulum dari kurikulum K13 menjadi K13 perubahan versi 2016, dari K13 versi perubahan 2016, maka berubahlah kurikulumnya menjadi kurikulum merdeka pada saat sekarang ini. Dan jadi jawaban yang ideal dalam pertanyaan kenapa kurikulum berubah itu karena disesuaikan sama perkembangan kondisi anak pada zaman sekarang. Jadi pada perubahannya ini sangat relevan ketika pembelajarannya sudah bermakna. Nah, ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berpikir bahwasanya perubahan paradigma itu perubahannya seperti apa? Perubahan pembelajaran terjadi dari salah satunya itu adalah perubahan paradigma berfokus pada guru menjadi berfokus pada peserta didik. Pada pendidikan biasa lebih dikenal dengan student center. Student center learning sebagai pembelajaran yang berfokus pada siswa. Begitu perkembangannya dan banyak lagi aneka-aneka keragaman dalam pembelajaran. Salah satunya yang terbaru ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran menggunakan sintak, PJBL, problem project based learning, ada juga problem based learning pembelajarannya. Jadi ketika kita kenapa waktu kemarin kita diskusi, Bapak kita diskusi mengenai format diskusi ya gitu. Jadi ketika hal ini Bapak Ibu lakukan, berarti Bapak Ibu masih memakai klasik teori. Kita nggak berpikir klasik teori lagi dalam pembelajaran anak-anak pada saat mereka sudah tidak di zamannya lagi untuk sekedar berdiskusi saja dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana ketika perubahan zaman itu sudah terjadi, tentunya ini berkaitan sama bagaimana peserta didik mendapatkan motivasi dan perilakunya sebagai seorang manusia. Nah, kita tentunya mengenal ada yang perilakunya ekstrinsik, ada perilakunya intrinsik dalam konteks motivasi ini. Nah, sedangkan untuk kita pahami bersama bahwasanya motivasi ini merupakan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan baik kondisi ekstrinsik yang merangsang timbulnya suatu perilaku tertentu maupun respon-respon yang intrinsik yang menunjukkan perilaku seseorang manusia. Oke, sampai di sini kita diskusi dulu. Oke, oke. Dari paparan ini Bapak Ibu pahami apa yang menjadi kegundahannya apa. Kita lewat Bu Ratna ini untuk berdiskusinya. Bu Ratna juga boleh bertanya. Oke, Iya. oke. Oke, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan perubahan paradigma pendidikan dan bagaimana motivasi itu muncul ketika menghadapi perubahan pendidikan pada saat sekarang ini. Tentunya untuk Bapak Ibu yang kelahirannya
di angka 80 ke bawah menjadi dominasi yang sedikit susah menghadapi perkembangan dari zamannya. Oke, coba Ya, Istilah Pak dilanjutkan. kami, Arif. Pak Arif, Boleh, Pak Arif, boleh, Vicky. istilah kami jelita, Pak, jelita. Apa itu, Ibu? Usia menjelang 50 tahun. Oh gitu, usia menjelang 50 tahun. Oke. Iya, kami ini terkategori guru jelita, Pak. Jelita bukan Ah, berarti cantik, tapi jelang usia 50 tahun, Pak. Dengan oke. dengan apa namanya? Dengan yang disampaikan Bapak seperti ini, artinya kami harus mengikuti perkembangan, dituntut. Nanti kalau misalnya kami masih pakai metode yang lama-lama, artinya kami ketinggalan dan peserta didiknya bakal bosan atau kejenuhan dengan apa yang kami punya, metode-metode yang kami punya. Seperti itu kali ya, Pak ya. Iya, seperti itu, Bu. Betul sekali. Jadi dengan banyaknya Ibu kita berdiskusi seperti ini, nanti kita akan lebih berkembang lagi dalam pembelajaran apanya. Oke, Pak Sai ada yang mau ditanyakan nih kayaknya. Oke. Ada nih Pak Arif ya. Ya. Apa namanya dengan perkembangan seperti ini Pak Arif, kami yang tua-tua ini di sekolah itu ya kekurangannya itu teknologi, perubahan perkembangan zaman sangat sangat apa namanya pesat sekali. Seperti di sekolah saya sekarang, saya bukan kepala sekolah penggerak, bukan guru penggerak, tapi kalau di apa namanya guru-guru itu sudah ada yang PP, sudah ada yang guru, banyak guru penggerak, kemudian ada lagi yang masuk angkatan ke-11 sekarang ini, guru penggeraknya. Kemarin datang ke rumah ada 5 orang mau masuk kan, wah ini bagaimana nih saya tertinggal ini, saya belum belum PPG. Jadi saya lihat di sekolah ya memang kepala sekolahnya tidak guru penggerak atau kepala sekolah penggerak, insya Allah bisa untuk mengikuti bagaimana yang ini yang disampaikan oleh PP yang lainnya di sekolah. Nah, sedangkan di Kerinci ini perkembangannya itu yaitu pertanian Pak Arif. Pak Arif. Jadi Iya, pertanian betul. itu kawan-kawan di sekolah lain sudah ada yang panen kentang, sudah ada yang panen ubi, langsung diolah, sudah dikeripit itu langsung di-share dengan kawan-kawan, langsung dicepri. Jadi senang itu kami menerima di sekolah kami kan untuk ini ke kawan-kawan yang sudah masuk P5 itu. Nah, begitu Pak Arif. Oke, ini luar biasa Pak Sai harus mengikuti program guru penggerak kalau bisa. Iya. Jangan jadi sekolah penggerak aja. Jadi kedapat Pak Sai walaupun sudah berumur, Pak Sai berapa tahun lagi mau pensiun ini? Masih 12 tahun Pak Arif. 12 tahun, berarti masih Masih muda ada itu kan, kesempatan 12 Pak tahun Sai. masih Masih bisa. ada kesempatan. 2 tahun Saya lagi nanti, Pak Sai Iya. jatahnya. iya, nanti kalau misalnya guru penggerak Pak Sai lebih banyak, nanti guru penggerak tersebut bisa menggantikan Pak Sai loh. Iya, Nah, emang sekitaran 1-2 tahun lagi udah beraku tuh Pak Sai. Makanya iya. ayo kita bersama ikut guru Iya. penggerak. Bapak Ibu yang ikut guru penggerak, insya Allah nanti mendapatkan kompensasinya sebagai apa? Sebagai pimpinan pada unit kerja masing-masing. Ya, Amin. Amin. Ini Pak Arif, oke. sedangkan ini Ya, apa namanya kalau di Kerinci itu kepala sekolah sekarang rata-rata udah guru penggerak kan. Jadi kami yang tua-tua ini nampaknya ini bisa kalau tidak masuk nanti bisa disingkirkan lagi ini. Semua baru lulus masuk guru penggerak sudah diangkat kepala sekolah. Begitu Pak Arif. iya. Jadi Pak Sai ikut, nanti kita akan coachingkan Pak Sai untuk bisa lulus pada tahap pada tahap apa namanya, pada tahap seleksinya. Jadi Pak Sai Seleksi. ikut dulu nanti kita diskusi intensif bagaimana Ya, siap polanya siap Pak Arif. dalam lulus siapa. Jadi kita harus sukses bersama, maju bersama. Ya. Oke. Amin. Lanjut Pak Semangat Sai, dengan semangat kepala sekolah. Kalau nggak berat. digeser kepala sekolahnya. Iya. Tapi Bu Ratna, kalau yang SMA untuk menuju ke kepala sekolah, kalau dari penggerak itu Iya, nanti Jawab. ada prosesnya. Jadi ada ikut melakukan uji kompetensi terlebih dahulu, bagaimana kompetensinya. Lalu setelah itu bagaimana melihat prospeknya. Karena ketika kita berpikir sekolah pada saat sekarang ini adalah generasi pada usia 70-an. 70-an yang mendominasi kelahiran 70-an yang mendominasi kepala sekolah pada saat sekarang ini. Kalau sebelum ini kan 60-an, sekarang udah 70-an kepala sekolah yang mendominasi sama yang kelahiran 80-an, nah, 70 80-an. Bahkan di
di daerah pelosok di Sumatera Barat di Pasaman itu ada teman sekelas saya yang udah jadi kepala sekolah ketika teman sekolah saya di kuliah dulu. Jadi dampaknya lebih besar. Nah, untuk guru-guru muda, guru-guru yang baru tamat, silakan ikuti guru penggeraknya karena gua ini adalah eh, kondisi yang sangat ideal untuk ibu-ibu untuk menata jenjang karirnya. Oke. Untuk perubahan pola, Bapak Ibu sudah bisa memahami ya bahwa perubahan kurikulum itu sangat mementingkan dalam konteks perubahan kita. Nah, kemarin kita di BK khususnya kan ada memahami itu istilah anak. Anak itu ibarat kertas kosong. Ada yang tahu? Oke, Bu Ratna, boleh Bu Ratna melanjutkan ya. Anak itu ibarat kertas kosong yang Terus ditulisi, dikasih ya ya, ditulisi dengan di- tinta. Kalau dia dari Tinta suci hitam terus ataupun ya. putih. oke, itu ketika dia lahir. Nah, jadi konsepnya sekarang ada dua nih, ada dua. Yang pertama konsep yang seperti kita ketahui bersama itu bahwasanya eh, anak itu ibarat kertas putih yang nantinya akan kita tulisi secara bersama-sama. Itu ketika anak baru tiba di lingkungan keluarga kita. Jadi anak itu seperti itu. Jadi ya, anak yang baru lahir itu diibaratkan sebagai kertas putih pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat yang akan mendidiknya sehingga menjadi tulisan-tulisan yang ada di sana. Nah, ketika anak beranjak dari zona keluarga ke zona sekolah, itu anak ibarat kertas putih yang sudah memiliki tulisan-tulisan tugas pendidik lah yang akan menebalkan tulisan-tulisan tersebut sehingga anaknya menjadi lebih memiliki pengembangan minat dan bakatnya. Jadi tugas Bapak Ibu guru ini sebagai yang punya tinta emasnya untuk menebalkan tulisan-tulisan yang sudah ada. Kalau misalnya tulisannya itu salah, misalnya perilakunya salah, Bapak Ibu berkewajiban untuk mengubahnya sehingga anak-anaknya lebih berkembang lagi. Nah, seperti itu perkembangan dalam suasana pendidikan kita di Indonesia pada saat sekarang ini. Jadi besar sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkah laku ini yang berperan dampaknya pada kita semua sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita pendidik itu menerapkan hal-hal yang kita pahami untuk mengubah perilakunya karena eh, masalah Indonesia sekarang sekarang ini adalah masalah perilaku. Makanya adanya pengembangan profil pelajar Pancasila. Kenapa profil pelajar Pancasila itu ada? Karena adanya eh, kejadian-kejadian yang mewajibkan kita untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik kita berkaitan dengan konteks karakter. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Kalau saya Pak berpendapat saja Ya, dalam hal ini Pak ya boleh. masalah budaya positif ini. Eh, kalau urusan jenjang karir tadi yang kita bicarakan tentang kepala sekolah, masalah karir itu sepertinya poin yang keberapa saja gitu. Poin Ah ya, pertamanya adalah tujuan kita mengikuti guru penggerak ini adalah apa ya tadi Pak, perkembangan zaman yang menuntut kita harus mengubah metode dan cara pelayanan kita sebagai guru BK itu kan. Bagaimana cara-caranya seperti yang sudah pernah kita diskusikan gitu. Artinya tuntutan kita mengikuti zaman. Jadi kalau misalnya masalah karir itu urusan mungkin kedua atau selanjutnya, Pak. Yang pasti istilahnya kompetensi harus berubah sejak dini setelah kita mengenal kurikulum merdeka ini. Terima kasih, Pak. oke, luar biasa ini Bu Ratna. Oke, jadi seperti itu polanya yang kita lakukan berkaitan dengan bagaimana peran kita sebagai seorang pendidik ini sangat luar biasa dia pada dirinya. Oke, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan eh, hal ini. Oke, oke.
Oke, ketika kita belajar dan berpikir bahwasanya motivasi perilaku manusia ini merupakan konsep yang digunakan untuk mendeskripsikan baik kondisi-kondisi ekstrinsik yang melangsungkan timbulnya suatu perilaku tertentu maupun respon-respon intrinsik yang menunjukkan perilaku seseorang manusia. Nah, kita memahami tiga perilaku manusia. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, dari ketiga perilaku manusia ini, yang pertama, dia merasa harus tidak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman orang akan menjadi termotivasi ketika dia melihat suatu saya harus datang tepat waktu ya, saya harus berprestasi ya. Nanti kalau saya tidak datang tepat waktu, Pak Arif akan marah dia akan menghukum saya. Jadi motivasi orang itu adalah menghindari ketidaknyamanan itu. Maka dia akan datang tepat waktu gitu kan. Satu dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, Pak Arif itu kalau kita kita membantu dia sering memuji-muji kita di depan orang ramai. Pas saya ingin itu. Nah, jadi orang mendapat imbalan itu dari kepala sekolah. Wah, ini Bapak ini luar biasa ini, sangat disiplin ini gitu. Pakaian dimasukkan, datangnya tepat waktu, misalnya seperti itu. Jadi orang mendapatkan motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya motif ketiga manusia itu berperilaku sehingga menciptakan motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini berkaitan dengan visi misi diri sendiri. Ketika visi misi diri kita ini sudah terjalin, bahwasanya ketika saya ingin melakukan ini, saya harus bisa dengan diri saya sendiri. Karena perubahan dasar akan terjadi pada diri saya untuk memotivasi orang lain supaya bisa menjadi diri saya. Seperti itu tiga motivasi perilaku manusia yang pada dasarnya sudah dikembangkan oleh para ahlinya. Selanjutnya, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbulnya keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini adalah tujuan motivasi yang biasa kita lakukan, yaitu untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbulnya keinginan untuk dan kemampuan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini peran sebagai pemimpin ini bahwasanya bagaimana sekolah itu bisa bergerak dan aktif mendapatkan juara ini dan itu, maka ini menjadi tujuan dalam memotivasi seseorang. Oke, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu yang pertama tadi uh, untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya menghargai diri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke, selanjutnya motivasi itu ada motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan motivasi eksternal itu bersumber dari diri orang yang bersangkutan. Yang kedua itu adalah motivasi yang membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat akan dirinya. Oke, selanjutnya adalah yaitu bisa memicu orang melakukan yang terbaik karena keinginan muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang berkaitan dengan kondisi internal dari peserta didiknya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tentang disiplin positif. Nah,
ketika kita sudah mendapatkan motivasi belajar siswa, kita sudah berpikir bagaimana konsep pendidikan saat sekarang ini, selanjutnya kita akan eh, berpikir bagaimana menerapkan disiplin positif. Oke. Secara definisi, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dan dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, jadi disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi secara penerapan disiplin positif ini adalah sesuatu pendekatan yang menerapkan disiplin yang ada pada diri kita atau diri anak tanpa kita melakukan hukuman atau memberikan hadiah. Biasanya disiplin itu kita memberikan ketika anak-anak tidak hadir tepat pada pukul 7, maka anak-anak akan mendapatkan sanksi olahraga ringan. Atau ketika anak-anak berprestasi, maka akan diberikan hadiah. Jadi disiplin positif itu bagaimana cara menciptakannya adalah dengan menerapkan disiplin dari dalam diri anak itu banyak bahwasanya dia paham dulu akan tuntutannya dengan adanya motivasi uh, internal dan eksternal yang kita pelajari sebelum ini. Nah, dari situ maka muncullah tujuan dari pelaksanaan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaannya disiplin yang kita lakukan sehari-hari dan disiplin positif? Nah, kalau disiplin yang kita adakan sehari-hari adalah disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik dan hukuman. Biasanya disiplin itu kita menggunakan bentuknya adalah hukuman. Tapi pada dasarnya hal itu sangat berbeda. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Jadi ketika disiplin positif ini kita lakukan pada peserta didik, maka ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Nah, selanjutnya bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak? Oke, cara-caranya untuk menerapkan disiplin pada anak yang pertama, kenalkan disiplin sejak dini. Ketika anak-anak baru masuk pada sekolah kita, mereka harus kita kenalkan dulu bahwasanya disiplin itu seperti apa, bentuknya seperti apa, rutinitasnya bagaimana, dan bagian penting dari tumbuh kembang anak yang dapat membantu dalam proses belajar mendisiplinkan anak. Selanjutnya, diskusikan setiap aturan atau kesepakatan yang dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa masuk ke kelas-kelas sambil mendiskusikan hal ini. Anda semua, ini adalah peraturan di sekolah kita, walaupun secara umum kita sudah kenalkan bahwasanya kondisi disiplinnya seperti apa dan segala macamnya. Tapi kita akan mengulang kembali bagaimana proses disiplinnya dibuat. Selanjutnya, berikan konsekuensi logis terhadap dari permasalahan anak tersebut. Selanjutnya, bersikap tegas. Nah, kondisi saat sekarang ini, kita banyak yang kurang tegas, tapi kita melakukan marah pada anak. Jadi ketika kita sudah bersikap tegas, kita akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Nah, apa sih contohnya dalam disiplin positif itu? Disiplin positif akan membuat anak-anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ini contoh disiplin positif ya, membuat anak mengerti bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih semangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ia ingin mendapatkan pujian atau malah merasa takut dihukum.
dihukum orang tuanya atau mamanya jika tidak melakukannya. Nah, dampak positif bagi seseorang yang menerapkan disiplin positif adalah orang yang disiplin biasanya akan berkembang menjadi seorang pribadi yang mampu membuat keputusan yang tepat. Ia menjadi lebih rasional ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang emosional. Banyak anak-anak yang sekarang ini yang menghadapi kita dengan masalah-masalah yang emosional dengan cara melawan, gitu kan, dan hal lainnya. Uh, Jika ia merasa lebih rasional ketika dihadapkan dengan masalah-masalah emosional, hal ini berperan dalam hubungan personal dan profesional di masa akan datang. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin positif pada lingkungan sekolah Bapak Ibu semua, maka akan nantinya berperan di dalam hubungan personal dan profesional di masa akan datang. Oke, baik. Disiplin positif. Oke, disiplin positif. Ya, disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya dalam dia pembelajaran kita untuk disiplin positif, bagaimana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, yang dapat melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid menanamkan dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun hukuman. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti boleh bisa mempertanyakan sama saya. Nah, ketika disiplin ini bisa menjadi indikator, kita membutuhkan tentu kita akan berpikir lagi karakteristik anak-anak peserta didik kita ini tidak semuanya dia merasa bahwasanya sudah kompleks, sudah butuh pengayaan, pembelajaran, penghargaan dan segala macamnya. Namun kita harus mengetahui lagi ketika kata Maslow itu dia terdapat 5 pembagian kebutuhan dasar hidup manusia. Yang pertama itu adanya kebutuhan fisiologisnya. Kira-kira peserta didik kita sudah makan minum belum sebelum ke sekolah? Atau bajunya lengkap enggak? Atau bajunya sudah kusam? Kira-kira makan di rumahnya ada atau tidak? Jadi kebutuhan fisiologis ini akan kita lihat dulu bahwasanya anak-anak kita memenuhi ini tidak. Ketika dia sudah memenuhi ini, maka dia akan ada kebutuhannya akan rasa amannya. Selanjutnya kebutuhan rasa ingin memiliki, rasa kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, tujuan utama kita adalah aktualisasi diri ini. Bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa berkembang? Tentunya dia harus memahami dulu konteks-konteks pada dasar yang dibutuhkannya. Apa itu? Dia harus memenuhi dulu rasa makannya, sandang pangannya, selanjutnya itu rasa amannya, selanjutnya rasa dia dimiliki dan memiliki seseorang, selanjutnya adanya suatu penghargaan dan nanti makanya dia bisa menjadi seorang yang bisa mengeksplorasikan dirinya. Nah, setelah kita pelajari tadi bagaimana caranya disiplin positif, jadi materi, tentu sekarang kita akan berpikir bahwa bagaimana seorang guru pada kondisi di sekolah. Tentunya ketika kita tentang posisi guru ini, kita berpikirnya bagaimana peran seorang guru berdasarkan kondisi-kondisi pada lingkungannya. Kita ambil berdasarkan risetnya dalam teori kontrol namanya. Pakarnya Dr. William Glasser atau disingkat sama Gosen. Bersekumpulan ada 5 kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini peran kita ini. Kelima posisi itu adalah sebagai posisinya penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ini peran yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Jadi ketika kita
berpikir bahwasanya apa-apa saja yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lihat. Nah, ini ada satu kasus berkaitan dengan konteks Bapak Ibu melihat apa yang akan terjadi pada diri mereka. Jadi ketika Bapak Ibu ini kira-kira perannya sebagai apa ini eh, orangnya. Jadi ketika kita berpikir bahwasanya apakah Bapak gurunya sebagai seorang pengontrol, apakah Bapak Ibunya sebagai seorang teman, apakah gurunya ini sebagai seorang penghukum, mari kita lihat dan kita analisis bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, ini kasusnya Aulia belum, kasus anaknya datang ke sekolah, Aulia belum menuntaskan catatan materi belajar dan meminjam buku catatan Nurul. Namun Nurul tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Aulia kesal dan merusak buku catatan Nurul. Oke, silakan disaksikan. Tidak terdengar, Bu? Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara ya. Oke, kita. Tidak ada suara. Oke, tunggu bentar. Kita ulang lagi. Tidak ada suara ya. Terus gara-gara saya pakai ini ya, pakai. Tunggu, kita coba matikan Bluetooth saya dulu. Dia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Sudah terdengar, Bu? Sudah, Pak Arif? Ya, Pak. Terdengar tadi, Pak. Tapi tidak ada gambar. Aulia, silakan duduk. Oke, Pak. Pak. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal... Sudah terdengar, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Bapak Ibu, Lalu, bisa mendengar ya, Bapak? Bisa. Bisa, Pak. Halo, Bu Bagus, Ratna. Pak. Bagus, Pak. Bagus sekali. Nggak terdengar. Gambarnya nggak kelihatan. Gambarnya nggak kelihatan, Halo, Bu Pak. Rana. Suaranya sudah. Jelas, Pak. Suaranya jelas sekali, tapi Oke, filmnya belum. tunggu ntar. Filmnya Saya yang belum. tidak mendengar lagi. Pak Arif nggak bisa terdengar, Bu Ya, tunggu Rana. ntar ya. Oke, tunggu ntar. Ketika saya matikan, saya nggak terdengar suara Bapak. Oke, Bu Rana bisa mendengar saya? Bagus sekali, Pak. Jelas. Oke, yang tadi suara apanya terdengar nggak? Kurang terdengar ya? Bagus. Terdengar, Pak. Terdengar dari suara Iya, apanya? iya suara itu ya, suara filmnya. Dengar, Pak. Bagus. Yang Iya, praktek. dengar, Pak. Bagus. Dengar ya? Oke, berarti kita ulang lagi ya, Bu ya. Mudah-mudahan terdengar. Oke, mana dia?
Aulia. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diacuhkan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, yang tadi itu bukan konseling ya. Nanti Ya, sampai melakukan konseling individual seperti itu. bukan Oke. Pak itu sama dengan wawancara tadi itu Pak. Itu coaching namanya. Oh iya. Coaching dan coachee gitu. Itu yang Iya. jadi pelaksananya adalah pelaksanaan coaching dan coachee. Nanti jangan sampai besok waktu kita diskusi kata Pak Arif kemarin melakukannya cukup singkat saja, jangan seperti itu. Oke, dari masalah ini kira-kira si gurunya itu berperannya sebagai siapa tuh, ibu bapak? Sebagai wali kelas bisa atau sebagai guru mata pelajaran, Pak? Bukan. Maksud saya sebagai kita ketika apakah Sebagai pengontrol, sebagai penengah itu Pak. Itu Pak, penengah. Sebagai penengah, sebagai teman ya Pak. Oke, apakah sebagai teman? Oke, coba Ya. kita lihat ini share-nya. Oke, jadi ada 5 posisi kontrol dalam kita sebagai seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Jadi jawabannya adalah sebagai? Kalau saya berpendapat sebagai manajer, Pak. Karena begini, pemantau bisa, pemantau pun bisa. kan dia yang manajer ini. Selanjutnya akan saya panggil temannya tadi yang bukunya sampulnya disobek gitu kan, Pak. Awalnya dia kan manggil memanajer si Aulia ini. Terus ya oke, nanti kan akan diadakan mediasi. Berarti dia memanajerin kedua anak tersebut, Pak. Itu kalau menurut pendapat saya. Oke, terima kasih Bu Ratna. Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain gimana? Kalau saya Pak, saya rasa itu sebagai pemantau lebih pas Pak. Lebih pemantau lebih pas. Alasannya kenapa Bu? Alasannya karena kalau perlu nanti kita panggil anak yang satu lagi tadi, itu katanya kan Pak. Oke. Berarti kan dia memantau jika perlu dipanggil satu lagi, berarti jika tidak perlu ya tidak gitu. Oke, bagus sekali Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bisa juga sebagai teman, Pak, itu Pak. Oke. Karena kan si yang Aulia itu curhat dengan Bapak itu kan jadi dianggap teman kayak itu. Oke, jadi bisa jadi teman, bisa jadi pemantau, bisa jadi manajer. Apakah jawabannya? Jawabannya akan kita jawab pada sesi akhir nantinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Dalam metode ini, bagaimana kita menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukan beberapa murid yang masih diingatan untuk melakukannya tindakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sudah pada rumusannya bahwasanya rumusan masalahnya yaitu adalah
tiga, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ketika kita berbicara keterkaitan antara budaya positif dengan suatu yang namanya nilai dan peran seorang guru penggerak, itu yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seseorang memiliki 5 nilai penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani secara bersama. Nah, yang lainnya adalah ketika kita berbicara keterkaitan antara budaya positif dan visi guru penggerak, jawabannya adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperolehnya sekolah yang nyaman, aman, berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan kesimpulan dan peran yang dapat saya ambil dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu adalah bagaimana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru membuat keyakinan sekolah atau kelas dapat menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, ketika kita sudah berpikir bahwasanya hal ini menjadi suatu landasan yang kuat dalam peran kita, kita aplikasikan kepada bagaimana seorang guru BK bisa menjalankan fungsi dan perannya dalam menggerakkan suatu komunitas yang ada di sekolah. Kemarin saya searching di beberapa platform berkaitan bagaimana bisa menciptakan budaya positif di sekolah melalui aplikasi. Nah, kemarin sudah diaplikasikan kiranya yang diambil ini adalah aplikasi untuk tahun 2010 silam. Jadi ketika dipaparkan di sini kayaknya sudah tidak kontekstual lagi dalam permasalahannya. Nah, ini acuan-acuannya sudah menjadi kategori lama. Ya, jadi nanti saya kirim saja sama Bu Ratna sama teman-teman bisa dipelajari. Namun pada dasarnya konteksnya ini sudah sedikit lebih lama. Pengembangnya itu yang aplikasi ini adalah Pak Andori SPD, guru di SMA Negeri 1 Pemalang. Pada saat itu 10 tahun yang lalu beliau mengambil dari lembar jawabannya ini. Nah, sedangkan pada IKMS-nya saya sudah dapat juga kayaknya sepertinya sama terhadap pengelolaan dan analisisnya. Nah, untuk itu maka nanti bisa dipelajari ulang berkaitan dengan hal ini, tapi akan lebih afdolnya ketika Bapak Ibu bisa memahami konsep-konsep dasar dalam melakukan perencanaan yang dasar. Nah, ini adalah contoh yang paling bagusnya. Nanti saya kirimkan sama Bu Rana juga. Bahwasanya ketika kita sudah melakukan analisis seperti yang hal yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya dia mengkaitkan dengan permasalahan nomopodia. Dia tertariknya untuk melihat bahwasanya bagaimana penerapan nomofobia pada dirinya. Jadi konsepnya ini kadang anak-anaknya kecanduan handphone. Dia diambilnya masalahnya berdasarkan
hal ini. Jadi permasalahan nomopodia itu diambilkan pada umum, di mana komponen dalam AUM itu terdiri dari poinnya 063, 061, dan 062. Jadi permasalahan yang diambilkan sama 088. Jadi yang permasalahan yang paling banyak diungkapnya itu adalah ketika dimarahi orang tua terlampau banyak menggunakan HP gitu kan, merasa bermasalah kalau HP-nya tidak jalan atau tidak ada jaringan sehingga tidak mendapatkan menggunakan media sosial, asik menggunakan HP atau media sosial sehingga tugas pokoknya terabaikan, susah berhenti kalau sudah mengakses internet. Ini adalah komponen dalam analisis masalahnya yang diangkatnya menjadi bimbing kelompok. Nah, ini adalah dasarnya melihat dari AUM ada 19 orang siswa yang menggunakan ini analisis pelaksananya sehingga dia berkesimpulan bahwasanya ini menjadi suatu permasalahan. Nah, pada konteks ini dia menggunakan topiknya itu adalah cegah dan atasi nomofodia pada diri siswa. Komponen layannya layanan dasar, sasarannya kelas yang akan ditujunya, bidang layanannya diambilnya pribadi, mau dan sosial. Teknik yang digunakannya adalah diskusi menggunakan the problem solving discussion. Tentu fungsi lainnya mencegah bimbingan, waktunya 2 kali 45 menit. Nah, di sini peserta didiknya diambilnya ini dia yang paling penting. Di SKKPD Bapak Ibu harus menyusun bagaimana polanya itu berdampak pembelajarannya HOTS. Jadi peserta didik dapat menangani dan mencegah nomofodia, aspek pengenalannya peserta didik dapat menyimpulkan, ini ada kata-kata menyimpulkan, pentingnya menjauhi nomofodia. Selanjutnya secara akomodasinya peserta didik dapat mengklasifikasikan gejala dan diagnosa nomofodia. Yang terakhir adalah peserta didik dapat mengatasi nomofodia pada dirinya. Nah, kajiannya berkaitan dengan bagaimana profil pelajar Pancasila yang akan kita tuju ketika kita melakukan asesmen dan pengelompokan sehingga peserta didiknya bisa lebih bermakna lagi, lebih kreatif lagi. Apa yang ditujunya? Yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkependidikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Nah, pada konteks ini, maka pada poinnya harus ada memasukkan dari profil pelajar Pancasila ke dalam proses pelaksanaannya. Oke, adanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kata-kata kuncinya, siswa lebih mandiri, siswa lebih bernalar kritis, di sini konteksnya kan. Selanjutnya, bagaimana seorang profil pelajar Pancasila itu bernilai kritis dan mandirinya, atau ada materinya tentang berdiferensiasi, gitu kan. Jadi ini aspek-aspek dalam pembuatan RPP atau perencanaan pembelajaran. Nah, dari aplikasi dari budaya positif itu sehingga dituangkanlah menjadi suatu perlakuan. Bagaimana perlakuan yang kita susun berdasarkan studi kebutuhan dan studi literasi yang akan kita gunakan nantinya untuk kita samai dalam pembuatan supaya pembelajaran lebih bermakna lagi, lebih produktif lagi, lebih kreatif lagi dengan penerapan konsep-konsep pembelajaran berpusat pada peserta didik. Baik Bapak Ibu semua, sebelum diakhiri kita mau ada yang kita diskusikan. Pak Arif. Ya boleh Pak Asai, silakan Pak Asai. Baik, terima kasih Pak Arif. Seperti sudah kita lihat dari tadi ya. Jadi saya bisa melihat itu ada 2 yang saya ambil maknanya atau kesimpulannya, yaitu motivasi dan disiplin di sini. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah ini
yang dulu saya bikin ini Pak Arif itu motivasi guru dan disiplin guru. Jadi sudah saya kembangkan. Jadi saya kerinci di sini Pak Arif, pelan sekolah tidak apa namanya, tidak ada syarat nampaknya Pak Arif. Merdeka belajar tidak, cakep belum, sertifikasi tidak, tapi saya ditunjuk dari dinas ini adalah spesialis sekolah rusak nampaknya nih. Jadi sekolah yang sudah rusak saya yang bikin. Rusak sekolah saya yang bikin, baik gurunya, muridnya. Jadi nampaknya guru BK kalau sudah masuk ke sekolah, apapun buruknya, tidak ada masalah itu. Bagaimana jeleknya guru, murid, lingkungan, pokoknya sudah saya alami Pak Arif. Selesai semuanya. Jadi di Kerinci ini terkenal saya spesialis sekolah rusak nampaknya. Jadi sudah saya lakukan itu motivasi guru. Sekarang kan ada suling jar, ada apa namanya akun belajar. Saya sudah tegas-tegas saja. Ya, kalau Bapak tidak mengisi suling jar, ya rapor sekolah kita ya jelek-jelek. Kemudian tidak mengisi akun belajar, ya 2024 nanti Bapak tidak diizinkan untuk berdiri di depan kelas. Seperti itu. Nah, sekarang sudah berlomba-lomba kawan-kawan itu. Karena kemarin itu kami tidak tahu itu mendapat dana dari pusat, tidak tahu dari mana itu, kiranya dari ini, dari suling jar kemarin itu orang kopi, kami mengisi rapor sekolah. Jadi kami di Kerinci ratingnya naik gitu. Nah, jadi ada dana dari ini, dari pusat gitu Pak Arif. Jadi Bapak. Dari Bapak. kalau dari lihat dari kalau memang guru sudah disiplin, anak-anak saya rasa sudah bisa itu ini. Oke, luar biasa sekali Pak Sai. Ya, berarti sudah luar biasa sekali Pak Sai ini. Jadi pembelajaran penuh bermakna ini tentunya sudah Pak Sai lakukan dari dulu sebelum ada pengembangan teorinya. Jadi luar biasa nih untuk Pak Sai. Oke, Bu Ratna silakan Pak Sai. Boleh Bu Ratna silakan Bu Ratna. Ya, tadi ketika Pak Sai bilang saya akan bilang sama guru-guru saya apabila nanti 2024 apa namanya tidak berdiri lagi di kelas ini, artinya Bapak itu belum berlaku Pak disiplin positifnya Pak. Nah, begini Bu Ratna, itu kan sudah peraturan itu. Kalau sudah PP-nya sudah keluar itu, kalau memang guru-guru tidak mengisi SIM PKB-nya, ya tidak ada berselancar di SIM PKB, kan ada itu, ada menonton video, apa namanya menjawab pertanyaan, otomatis sendiri dia terlempar sendiri kan. Jadi itu kan bukan kitanya, itu kita hanya menyampaikan seperti itu kan gitu. Itu namanya reward and punishment ya kan Pak? Ya. Tarik lagi bahasanya, jangan Anda tidak berdiri lagi di depan. Oke. Bapak, ini merupakan proses pembelajaran ini luar biasa Pak Sai sebagai kepala sekolah. Tentunya ketika kita berada pada posisi Pak Sai juga akan penuh dengan pengaplikasian beberapa teori yang sudah kita pelajari, sehingga hal ini bisa berdampak pada diri kita masing-masing nantinya. Baik, dikembalikan lagi pada Bu Ratna untuk bisa menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Bu Ratna, silakan. Terima kasih Pak Arif atas paparannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan sebelum saya tutup kegiatan diskusi kita ini? Untuk sementara waktu cukup dulu Bu Ratna. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya pada kegiatan di siang hari ini. Saya akan tutup kegiatan ini dengan sama-sama melapaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas partisipasinya. Semoga kita sehat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto dulu Bapak Ibu semua. Oke, boleh on kamera. Oke. Siapa yang bisa ngambil ya? Bu Ratna bisa ngambil? Enggak, Bu Pak. Feby bisa ngambil, Bu? Belis. Bisa, Pak. Bu Elis bisa ya, minta tolong. Oke ya. Oke, 3, 2, 1, senyum semuanya. Senyum. Bu Rinari. Oke. Yang ngambil ada? Ada yang ngambil ya? Bu Elis. Ada Bu, saya nggak bisa. Anda bisa ngambil? Siapa? Oke, manual saja. Pasal bisa ngambil? Belum Pak. Oke, kita ambil manual ya. 3, 2, 1. Senyum semua. Oke.
Baik Bapak Ibu semua, Bu Ratna terima kasih atas bantuannya untuk membawa acara ini. Terima kasih pada guru-guru muda SMK 9 semuanya, termasuk guru-guru senior dari seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini yang mewakili kegiatan saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.